tadi. Nah, Dikti terakhir juga mendorong universitas kita untuk ikut rankingan yang terakhir ikutkan universitas di QS World, ya, University Ranking. Salah satu ukurannya adalah research performance, ya. Di sini research performance, dan ini mereka ngambilnya dari Scopus, ya. Jadi kalau performance kita di Scopus tadi begitu rendah, ya pasti ranking Universitas Indonesia menurut QS pasti rendah. Dikti ini bayarin universitas untuk ngikut ini, ya. Nah ini terus lagi, iya ini yang lain, ini juga menurut ARWU ini juga salah satunya adalah research output. Ini jadi bagian yang ya ini Thomson Reuters sama saja terus. Nah, terus lanjut. Oke, ini peringkat Scopus Universitas di Indonesia ini juga saya kumpulkan sampai per Februari. Paling tinggi ITB, UI nomor 2, tetapi kalau digabung dengan rumah sakitnya mungkin bisa nomor 1. Ya. Nah, Petra di 18 ini di bawah Trisakti swasta, tapi jumlahnya baru 102. Itu total dari tadi LIE tadi 1 tahun aja 200 sekian. Ya. Next. Tapi kita di antara PTS kita masih di atas. Ini yang lain-lain. Ya. Ini yang lain-lain. Ini total publikasi dari 96 sampai 2010 loh. Bukan per tahun. Ya. Nah, ini tunggu Pak Handoyo pulang dulu kan ya. Oke, next. Oke. Jadi itu mestinya memang jadi yang seperti tadi Vincent dikatakan menjadi keprihatinan kita bersama, tantangan buat kita bersama. Itu foto kita, potret kita. Nah, sekarang kadang-kadang kita bisa bilang, itu kan bukan urusan saya. Ini urusan saya sekarang. Ya, coba kok kita lihat evolusi dari angkaku. Dulu ketika mulai diperkenalkan 90-an, laporan penelitian yang nggak dipublikasi gede 10. Jurnal pokoknya dipublikasi jurnal apapun 10, nggak peduli jurnalnya kayak apa. Kalau sudah jadi guru besar, sudah nggak kerja pun, ya gaji tetap nggak akan ada potongan macam-macam, ya. Guru besar itu sudah apa ya, nggak ada tuntutan. Padahal kalau Pak Willy jadi guru besar, saya yakin sebentar aja sudah botak, karena tuntutannya akan makin tinggi. Makin tinggi posisinya, makin tinggi tuntutannya. Betul Pak Willy? Ya. Jadi Profesor saya rasa di IE tuntutannya untuk dapatkan riset money, tuntutannya untuk publikasi jauh lebih tinggi. Bukan seperti kita zaman dulu, begitu profesor semuanya berhenti. Ya. Tetapi kalau kita lihat evolusinya, rasanya mau gak mau kita akan mengarah seperti yang universitasnya Pak Willy. Ya. Sekarang aja mulai katanya Serdos, guru besar, tetap dinilai. Kalau nggak ini, Serdosnya akan, sertifikatnya akan ditahan. Ini sudah mulai, ya. Guru besar tetap harus publikasi. Nah, ini saya perkirakan ke depan, apalagi dengan concernnya ada di Dikti tadi, pasti penekanannya akan lebih ke publikasi yang internasional. Dan internasional tidak sekedar yang internasional, tetapi internasional yang paling tidak terindeks, ya. Kemudian perkiraan saya guru besar di masa mendatang di Indonesia tuntutannya akan lebih tinggi lagi. Entah bagaimana mereka akan buat ketentuannya, karena memang nggak benar kalau sudah guru besar lalu nggak punya tuntutan apa-apa, ya. Oke. Terus, nah ini beberapa, ya. Jadi bagi pengen ngajak kita semua, ya, nanggepin instruksinya Dirjen Dikti tadi. Memang publikasi dan penelitian mestinya kita tidak boleh orientasinya hanya untuk ya, orientasinya hanya sekedar untuk ngumpulin angka, mestinya bukan itu, ya. Mestinya waktunya kita menggeser pola pikir kita, ya. Oke, itu saya berpikir mestinya ini menjadi kesempatan untuk membangun
karir kita, performance kita, reputasi kita. Bukan sekedar mereduksi menjadi angka, sekedar angkaku. Ya, saya pikir waktu batik dicuri Malaysia kita rame-rame marah. Sekarang ketika hanya 1/7, 1/8 mestinya kita malu sekali. Mestinya kita malu. Dan itu mesti jadi keprihatinan kita. Ya, masa sama Malaysia kita kalah? Ya, kalahnya bukan 1/2, 1/7, 1/8. Ya, mestinya itu memukul harga diri kita sebagai bangsa. Oke, jadi lanjut. Oke, dan ya mestinya kalau kita mulai publikasi juga mengarah ke jurnal-jurnal yang lebih bagus, bukan sekedar jurnal internasional, karena sekarang makin banyak jurnal-jurnal internasional, apalagi kalau mau bayar, ya. Conference juga lebih mulai pilih-pilih, tetapi selain itu memang seperti yang tadi Pak Willy sudah sampaikan tadi, mau nggak mau kita perlu mengarah ke sana deh, ya, perlu mengarah ke sana. Jadi memang Petra sedang berusaha ke sana, tetapi terlalu berat memang. Jadi untuk 5 tahun ke depan di Renstra memang sudah mulai ada target-target international publication-nya berapa, dan itu akan dibagi ke setiap dosen, fakultas, jurusan, dan dosen. Dan kalau berani-berani jadi profesor nanti jatahnya akan mesti lebih banyak. Karena ya pantasnya yang makin tinggi jatahnya makin besar toh, bukan yang baru masuk jadi dosen. Ya, kemudian skema insentif, reward, award, dan seterusnya. Kami berusaha membangun skema-skema itu di Petra supaya dosen lebih terpacu, walaupun mungkin belum seperti di NIE. Oke, demikian juga kami juga punya pemolesan artikel khususnya untuk dosen-dosen yang bukan dari latar belakang bahasa Inggris. Ya, oke, lanjut terakhir. Oke, ini kemarin saran juga untuk masalahnya kita tidak punya S2 dan S3 mayoritas, apalagi PTS. Bagaimana penelitian? Jadi saran kami penelitian, dosen punya big picture-nya, dipecah-pecah deskripsinya dosen mahasiswa S1. Ya, skripsinya mahasiswa S1, kemudian menulis bersama-sama dengan mahasiswa. Dosen jadi bagian, jadi salah satu penulisnya. Ya, publikasi sama-sama. Bisa dari beberapa skripsi digabung. Ya, paling ideal kalau punya S2, S3. Tetapi kalau enggak, ya masa kita mau nunggu sampai kapan? Ya, oke. Jadi dosen boleh ikut nulis sama-sama dengan mahasiswa. Ya, tapi nama mahasiswanya harus ditulis memang. Oke. Nah, ini hanya karena saya pakai judul Publish in Paris, saya ketemu situs ini, software ini. Bapak Ibu boleh bisa download for free. Ketik aja Publish in Paris di Google, ya bisa download. Ya, karena kalau Scopus kan bayar, nggak semua bisa punya akses. Tapi kalau ini kita bisa punya akses. Di sini kita bisa melihat performance kita lah. Jadi kalau sudah mulai rajin nulis nanti boleh melihat di sini performance kita gimana dalam hal research. Ya, boleh satu kali lagi. Ya, misalnya saya ketik nama. Ini kebetulan saya bisa ketik Pak Roli. Muncul semua publikasinya. Jumlahnya paper berapa, citationnya berapa, citation per paper, dan seterusnya. Lalu ada ukuran-ukuran, H-index misalnya. H-index itu juga ukuran, kurang lebih berapa jumlah citation per papernya. Ya, makin tinggi H-index berarti performance dia di riset makin tinggi, nomor di NIE nanti diterima. Tapi kalau H-indexnya 0 ke 1 mungkin nomor di NIE nggak diterima. Ya, ini. Jadi pulang nanti Bapak Ibu boleh coba. Publish in Paris, judul softwarenya, boleh di-download sendiri gampang. Coba, bisa ngukur sendiri. Dan nanti tahun depan dicek lagi, naik nggak H-indexnya, ya? Jumlah papernya, jumlah citationnya naik atau tidak. 5 tahun lagi dicek, naik nggak? Ini nggak pernah turun mestinya, akan naik terus. Ya, oke, saya pikir itu saja sharing saya sore ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak
Juwantoro atas presentasinya. Jadi kalau boleh saya lanjutkan ajakan Pak Juan, mari kita ganyang Malaysia dalam hal publikasi. Tapi tunggu dulu, untuk bisa mengganyang Malaysia dalam publikasi kita harus mendengarkan yang satu ini, yaitu mengenai bagaimana menulis akademik dan bagaimana mempublikasikannya. Ini ada gosip, katanya Pak Handoyo ini kalau mereview artikel itu cuma 20 menit Bapak Ibu, dan artikel yang ditulisnya ini katanya cuma 1 jam, katanya loh ya. Mari kita dengar sendiri langsung. Kita beri aplaus untuk Pak Handoyo. Good morning, everybody. So I always say good morning because to stay excited and stay energetic. So today I would like to share my experience with you in terms of writing and publishing scholarly articles, space for learning to write and engaging a scholarly conversation. Sebenarnya menulis dan mempublikasi itu kita belajar untuk menulis dan engage, berpartisipasi dalam dialog ilmiah antar beberapa akademisi di seluruh dunia. Nah, kebetulan saya ini suka menulis, 1 halaman cukup 15 menit saya, lalu 10 halaman cukup 2,5 jam saya selesai menulis. Lalu in English, so I never write in bahasa Indonesia. Why do I mean by learning to write and engage in scholarly conversation? Yang saya maksud di sini learning to write itu saya kategorikan ada 4. Yang pertama, reading about writing. Biasanya Bu saya sambil membaca sambil menulis. Jadi saya berdialog dengan artikel itu dan pikiran saya itu sebenarnya saya mau kasih workshop minimal 4 hari, tapi Petra kasih saya 20 menit. Boleh nanti kita lanjutkan. And the second thing is that we need to critically reflect on what you have read. Soalnya kita susah sih habis baca hilang, menguap katanya. Kalau bahasa Indonesia itu habis kita baca hilang langsung. Kalau saya itu rugi bagi saya. Jadi after I read an article, so I need to synthesize main points of the article. Gitu. Jadi saya mensintetisasi apa yang menjadi pokok pikiran dalam artikel itu. Lalu yang ketiga, discussing writing with others. Jadi saya selalu berdiskusi apa yang saya tulis dengan kolega. Nah ini saat ini saya sama Pak Willy sedang propose buku ya Pak ya, dengan Macmillan. Ya semoga Pak nanti diterima sehingga kita bisa dari orang Indonesia itu bisa dikenal nanti. Terus yang keempat, listening to authors talking about the writing process. Biasanya kita itu susah, orang Indonesia, budaya Indonesia itu kalau suruh mendengarkan itu susah Pak. Artinya menimba pengalaman dari orang yang pernah menulis. Kadang-kadang orang Indonesia itu suka sirik, alah itu tulisannya itu paling dituliskan orang. Jadi itu, jadi tidak respect. Terus yang selanjutnya, experiencing the process of writing. Jadi harus mengalami proses menulis. Tapi biasanya kalau seperti Pak Willy itu kayaknya 1 hari selesai 1 artikel untuk di original Pak ya. Gitu. Kalau saya seminggu sekali 1 artikel, seminggu sekali. Jadi 1 bulan saya cukup 4 artikel saya, itu sudah cukup saya. Jadi 1 tahun 4 kali 12. Jadi tapi memang perlu. Terus yang kedua adalah engaging in scholarly conversation, means you are immersing yourself in a particular community of practice to better understand the process of publishing. Jadi sebenarnya konsep kita publikasi kita tahu apa sih retorika, katanya Bu Esther itu kita harus tahu retorika, gaya orang itu menulis gimana sih. Sebenarnya untuk
belajar menulis jurnal internasional, jangan belajar dengan bullying, percuma. Ya Pak gitu Pak Bin ya. Belajarlah orang Jawa, orang Madura, orang Batak yang sudah menulis di jurnal internasional atau Pak Juanda nanti bisa. Jadi tidak perlu belajar dengan orang native speakers of English, perlu dengan the best katanya. Terus next. Ya memang yang jadi concern saya adalah kadang-kadang writing and publishing scholarly article mean personal and professional commitments. Ini yang susah Bu. Jadi komitmen pribadi, misalnya saya Handoyo Puji Widodo. Kalau saya tidak publikasi, itu saya malu karena saya jadi editor dan dewan penyunting di 18 jurnal internasional satunya kata tadi. Jadi itu komitmen saya pribadi, saya malu. Lalu yang kedua, sebagai seorang calon doktor, mau lulus doktor, masa sih tidak ada publikasinya. Jadi itu my personal commitment. Terus saya memang target 2014, saya paling enggak 50 artikel harus publikasi. Maksudnya saat ini masih 32 ya, kurang masih saya. Lalu buku baru 4, tinggal 2 lagi. Untuk yang tahun ini ya semoga nanti saya sama Pak Widi bisa terima. Terus yang kedua, professional and research interest. Ya ini kita harus fokus interest apa ya, minat area bidang keilmuan apa yang kita miliki. Misalnya yang akuntansi kan banyak Pak, akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan, akuntansi, jadi banyak. Misalnya engineering, teknik itu banyak, apa teknik sipil pun banyak. Jadi kita harus fokus. Sama dengan ILG, apa kalian Anda? Jadi kita harus fokus. Jadi tidak semua bidang keahlian kita kuasai. Kadang-kadang orang Indonesia suka orang yang super, jadi semuanya bisa. Tidak bisa, kita punya kapasitas. Terus yang kedua, kadang-kadang writing and publishing scholarly article means vibrant and continuous learning. Jadi terus belajar. Apakah ada Pak seorang editor atau penulis yang terkenal tidak pernah ditolak artikelnya? Dari beberapa buku yang saya baca, How to Write for International Journal Publication, semua editor, reviewers pasti ditolak. Ada pengalaman ditolak. Being rejected means learning. Jadi ditolak artinya belajar. Saya ditolak berkali-kali, tapi saya tetap belajar. Terus yang kedua, engagement in scholarly conversation. Jadi ada kita partisipasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai dosen atau guru sekarang yang 4A aja harus publikasi Bu. Ada yang guru di sini? Ada yang guru, ibu, bapak? Tidak ada ya? Oh, dosen semua ya? Jadi guru sekarang 4A aja sudah harus publikasi Bu. Minimal akreditasi nasional sekarang. Terus terakhir, personal and professional satisfaction. Jadi itu ada kepuasan pribadi dan kita sebagai seorang guru dan dosen itu bangga. Lalu kalau mahasiswanya tanya, Pak, Bapak kan nyuruh saya nulis artikel ilmiah, apakah Bapak Ibu pernah nulis artikel ilmiah? Itu kadang-kadang mahasiswa tanya. Apalagi dia nge-cite dosennya sendiri, bangga mahasiswa. Oh, saya punya dosen yang namanya Pak Willy. Jadi dulu Pak Willy itu guru saya di ILC tahun 2003 dan 2006. Saya kenal beliau di ILC. Next. So, my today presentation include two key things: learning to write, key issue in academic writing, engaging in scholarly conversation, publishing as a writing process, and publishing as intellectual engagement. Next. Ini ada 4 isu utama untuk
sebelum kita publikasi, yang perlu pertama yang kita harus latih apa? Menulis, Bu. Biasanya itu menulis susah. Saya mulai belajar menulis tahun 2004 sama Jack C. Richard, dia mentor saya. Baru 2006 saya bisa menulis. Berarti 2 tahun untuk saya, Bu. 2 tahun. Saya belajar bahasa Inggris mulai S1 semester 4 saya baru bisa menulis, semester 6 baru saya bisa ngomong. Jadi saya dulu mahasiswa yang semester 1 dan 3 IP-nya paling